sebuah tarian khas Nanggro Aceh Darussalam membuka perjumpaan kita dalam Famous to Famous. Kali ini ditemani oleh saya Lola Kamal dan kita akan ngobrol dengan seseorang yang namanya pasti famous dan Anda bisa langsung berbincang dengan orang tersebut dengan menghubungi kami di nomor telepon 58 30 40 50. Siapa famous person ini? Kita lihat. Ya pemirsa, Christine Hakim. Ya Mbak Christine, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, selamat malam Lula, selamat malam Selamat malam Mbak, senang sekali ya Mbak saya bisa bersanding dengan Mbak Christine. Kalau tidak salah ya Mbak ya, ini hitung-hitungan 30 tahun lebih ya bergelut di dunia film Indonesia dan internasional sudah go internasional kemana-mana. Kemudian juga yang terakhir baru launching bertepatan dengan 1 tahun pasca tsunami. Iya. Ini film terbarunya Serambi ya Mbak ya. Iya betul. Aduh Mbak, sekarang mungkin sebelum kemana-mana saya mau tanya dulu bagaimana respon masyarakat mengenai Serambi ini? Alhamdulillah respon masyarakat baik sekali. Ya bahkan teman-teman dari media cetak dan elektronik juga memberikan dukungan yang amat besar. Hanya saja memang mungkin kapan film Serambi mulai diputar di bioskop-bioskop 21 di Indonesia itu belum banyak yang mengetahui. Pemutaran perdana tanggal 28 yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Lalu tanggal 30 Desember sudah mulai diputar di bioskop-bioskop Jakarta dan Medan. Insya Allah tanggal 12 Januari akan mulai diputar di bioskop di Bandung, di Surabaya, dan di Makassar. Sebetulnya pemilihan kota ini bukan berarti Delegasi. ada delegasi ya, tapi karena hanya masalah teknis saja ada keterbatasan. Jadi buat yang di Surabaya, yang di Medan sabar-sabar. Iya. Tanggal 12 Januari ini sudah bisa melihat kira-kira ya Mbak Insya ya. Allah. Mbak saya rasa pasti memang kemudian responnya baik karena saya penggemarnya Mbak Christine. Saya tunggu sudah lama, terakhir pasti saya lihat aktingnya Mbak Christine di Pasir Berbisik ya Mbak. Iya betul. Kemudian sudah cukup 3 lama tahun ya yang Mbak lalu ya. Iya lumayan Nggak Mbak. terasa loh, rasanya baru tahun lalu. Rasanya euforia film nasional yang sebegitu banyak film, kita tunggu mana lagi nih yang kita tunggu-tunggu belum keluar. Mbak, yang pasti Mbak ini kan banyak yang menganggap bahwa ini adalah fase comebacknya Mbak Christine. Tapi betul apa tidak? Apa barangkali dalam waktu 3 tahun sebetulnya banyak yang dikerjakan yang kita tidak tahu? Iya betul, sebetulnya pengertian comeback itu kan artinya saya meninggalkan lalu kembali lagi ya. Saya kira saya tidak pernah meninggalkan dunia film Indonesia. Hanya saja mungkin memang sekarang semenjak dalam hampir 10 tahun ini kan yang muda-muda sudah banyak bermunculan, yang bagus-bagus. Jadi justru tugas saya sebagai orang film Indonesia agak lebih ringan sedikit karena mereka yang muda-muda ini juga sangat produktif sekali. Dan kita harus bersyukur bahwa saya mendengar dari Pak Haris Lesmana tahun ini sampai tahun depan itu bisa sampai 50 judul film Indonesia dalam 1 tahun. Jadi saya kira ini satu jumlah dan peningkatan yang harus disyukuri. Hanya saja memang saya baru kembali dari Medan untuk mengantar film Serambi. Harus diimbangi produksi yang meningkat ini juga dengan apresiasi masyarakat ya. Saya bisa memahami pada saat film Indonesia waktu itu sedang menurun, lalu mulai muncul yang muda-muda. Jadi memang ada generasi baru penonton film Indonesia. Nah ini yang generasi baru penonton film Indonesia yang notabene adalah anak-anak muda karena memang film-film Indonesia yang diproduksi sekarang juga oleh anak-anak muda. Jadi itu baik, tapi akan lebih baik lagi kalau seluruh lapisan masyarakat bisa Betul mendukung. Mbak, itu yang saya ingin katakan. Banyak sekali yang kemudian mengatakan iya, kalau semua membuat film anak muda, terus yang seumuran saya, seumuran di atas saya, nonton film apa ya kira-kira kita? Nonton film Serambi. Oke, kita pasti nonton film Serambi dengan sendirinya ya Mbak ya. Tapi anak-anak muda juga harus nonton film Serambi. Karena bicara Serambi nih Mbak, ini maksudnya ke arah kerja kemanusiaan atau gimana Mbak? Itu jelas memang lebih yang menjadi prioritas kita ya, karena satu hal pada saat justru ini ide terus terang bukan dari Christine Hakim Film, akan tetapi dari Departemen Kebudayaan Pasapta, Pasapta Nirwanda, yang melalui teman kami Ibu Adila Suwarmo yang menghubungi CHF untuk membuat film ini. Dan pada saat itu terus terang
yang menjadi pemikiran kami adalah bahwa kami harus berhati-hati jangan sampai bahwa ada pemikiran bahwa kami mengeksploitasi kesedihan atau penderitaan orang Aceh. Itu juga akan kita tanyakan lebih jauh Ya. sebetulnya Mbak, karena katanya sudah mulai jenuh mengenai masalah Aceh, tapi kita lihat seperti apa. Dan satu lagi yang menggelitik sekali, Mbak Christine di sini sebagai produser ya Mbak? Saya sebagai produser, bukan sebagai pemain dan bukan sutradara seperti cita-citanya dulu. Bukan. Kenapa ceritanya nanti Anda akan tahu lebih jauh, jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Ya, masih bersama famous person kita, Christine Hakim. Tadi baru Anda saksikan thrillernya dari Serambi. Mbak, pertanyaan saya selanjutnya Mbak ya, masih kita ulang sedikit. Posisi Mbak di Serambi ini sebagai produser ya Mbak Iya, ya? betul, sebagai Bukan produser. sebagai pemain. Bukan. Oke. Kenapa Mbak? Pada awalnya memang sewaktu kita merencanakan membuat film ini, saya akan ikut terlibat juga sebagai pemain. Tapi kemudian pada saat justru kita, ini kan dokudrama ya. Iya. Jadi sewaktu kita, tim kita ke lapangan dan merekam apa yang terjadi dan apa yang ada di lapangan, kami akhirnya sepakat semua bahwa tidak ada yang lebih tepat untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh masyarakat di Aceh sekarang adalah oleh orang Aceh itu sendiri. Jadi warga yang langsung Persis. mengalami tsunami Iya, tersebut. persis. Mbak, tapi ada satu pertanyaan titipan yang harus saya tanyakan Mbak. Pertanyaan Mbak, titipan. Iya, bukan karena merasa tua kan Mbak jadi pemain terus ngambil posisi sebagai produser. Bukan kan Mbak? Sama sekali enggak. Justru saya menjadi produser saya kira karena tuntutan dari keadaan ya waktu film Indonesia sedang menurun drastis. Waktu itu saya ingat sekali saya habis mengantarkan film saya yang saya bermain di film Jepang ya. Saya 1 bulan waktu itu di Prancis, terus terang ada kegambangan saya untuk kembali ke Indonesia karena film Indonesia tidak ada pada saat itu. Akhirnya saya terinspirasikan oleh keadaan di Indonesia untuk menjadi produser dengan harapan bahwa saya bisa ikut mendukung para pembuat film yang muda-muda di Indonesia untuk bisa berkarya dan juga artis-artis Indonesia. Jadi sama sekali kalau kemudian orang merasa bahwa karena merasa tua, oh sama sekali tidak, bukan seperti itu. Mbak, ini kan Mbak film Serambi sendiri, Anda sebagai produser, kemudian ada 4 sutradara di sana, pemainnya juga semuanya bukan maksudnya pemain film yang profesional, tapi malah yang kenal langsung nih warga Aceh langsung. Pasti kan ini jadi dinamikanya jadi beda ini Mbak, dan itu di shootnya di tempat emergency pula. Ya, mungkin kalau Lula nanti melihat film itu gitu ya, pasti akan surprise bagaimana penampilan mereka yang begitu ekspresif. Dan saya katakan sama Mas Slamet, ini permainan mereka nggak kalah sama itu saya jamin. Justru saya kira ya satu karakter dari orang Aceh itu yang tidak punya kompleks, mereka begitu confidence ya. Dan karena memang ini dokudrama, jadi tidak ada skrip, tidak ada dialog yang dibuat oleh sutradara atau scriptwriter. Jadi dialog yang ada di dalam film Serambi itu pure keluar dari mereka-mereka yang memang menjadi korban dari tsunami dan kemudian tampil di dalam film Serambi ini. Kalau sutradara yang 4 orang itu bagaimana Mbak? Jadi sampai sebegitu sebetulnya banyak. mereka hanya mengarahkan ya lebih kepada blocking ya, lalu mereka kasih line guideline ya bahwa ini kira-kira seperti contohnya seperti ini. Satu hari sutradara Viva Westi, satu-satunya sutradara perempuan dalam film Serambi ini mengatakan pada saya, Mbak gila deh. Jadi tari itu umurnya 12 tahun. Dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan adik kakaknya di depan matanya sendiri ya. Jadi lihat waktu adiknya terlepas dari ibunya lalu gulung oleh ombak. Tapi selama syuting tidak ada terlihat kesedihan di dalam diri dia. Akhirnya Westi ini menanyakan, tari-tari kamu ingat nggak sih sama orang tua kamu? Terus dia langsung menatap dengan tajam ke Westi, ke sutradaranya. Dia bilang, Mbak Westi ini gila nih. Mana mungkin saya nggak ingat sama orang tua saya. Lalu saya katakan, Westi bikin adegan itu. Saya bilang gitu ya, karena anak
itu dialog, itu ucapan keluar dari anak umur 12 tahun yang kehilangan segalanya. Iya. Jadi akhirnya dibuatlah rekonstruksinya ya. Jadi nanti harus lihat kamu. Tapi ini lebih seru karena kita sudah dapat nih bocoran-bocorannya. Iya, jadi ya kalau mau dilihat jumlahnya itu standar daripada pembuatan layar lebar di Indonesia. Sekitar 5 miliar Iya, katanya. 3,5 sampai 5 itu sekarang standar. Bahkan ada film Indonesia yang lain yang diproduksi sampai 1 juta US dollar sampai 9 miliar atau 8 miliar ya. Jadi relatif termasuk normal biaya daripada film ini, apalagi mengingat lokasi yang begitu jauh ya. Transportasi ke Aceh aja itu udah lebih mahal daripada ke Singapura. Iya, betul. Belum lagi hotel, ya akomodasi dan transportasi. Yang tidak bolak-balik cuma pemain ya, berarti dan kan. juga kemudian post production, yang biaya post production yang karena kita men-shootnya dengan digibeta, kemudian di blow up menjadi layar lebar, dan post productionnya di Perancis karena kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Perancis, itu sebabnya kita harus melakukan post production di Perancis, dan itu harus dibayarnya juga selebihnya dengan euro. Nah, berarti kalau saya sendiri sudah pengen sekali nonton Serambi, Mbak. Tapi yang paling penting lagi mungkin banyak pertanyaan lain yang bukan cuma saya yang ingin bertanya. Rasanya dari pemirsa juga ingin bertanya. Jadi Anda jangan lewatkan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mbak Christine. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Pemirsa, kembali dalam Famous to Famous dengan famous person kita, Christine Hakim. Mbak Chris, itu makna kata serambi itu katanya adalah pertemuan. Saya sih mau menariknya, tempat, ruang, di mana buat serambi bertemu itu kan bagian depan dari rumah. Dari rumah, di mana orang biasa bertemu katanya. Iya, betul. Jadi memang semenjak zaman Samudra Pasai, Kerajaan Samudra Pasai, Aceh itu sudah menjadi tempat pertemuan. Dari dunia internasional juga sudah begitu terbuka artinya Aceh ya, sejak abad 15. Dan memang kemudian menjadi Serambi Mekah karena sejak zaman dulu bahwa Aceh ini menjadi tempat berangkatnya jamaah haji ke Mekah. Jadi dari wilayah ini ya, yang sekarang ini menjadi Indonesia, itu kalau mau berangkat haji itu dari Aceh. Dari Aceh. Itu sebabnya menjadi Serambi Mekah. Tapi saya ingin bertanya lebih jauh. Ini mengenai pergaulannya Mbak Chris di dunia juga internasional. Enggak, ini karena semua pengen tahu. Kita tahu kiprahnya Mbak Christine goes internasional sudah cukup lama. Terus cerita dong Mbak, dengan pergaulan katanya sudah sampai katanya ring satunya Hollywood juga. Saya rasa bisa dihitung dengan satu tangan saja, jari kita nggak terlalu banyak. Berapa banyak orang Indonesia yang bisa sampai ke tingkat tersebut? Sebetulnya ya saya sendiri juga nggak pernah terpikir untuk sampai ke sana ya, akan tetapi dalam proses perjalanan karier saya, yaitu semenjak saya sering diundang ke festival-festival internasional, apakah itu di Asia, Eropa atau Amerika, sampai pada satu titik saya menganggap bahwa rasanya tidak hanya cukup ya kita melakukan artinya memperkenalkan film Indonesia gitu ya, karena pada akhirnya mereka juga ingin mengetahui keadaan negara kita, keadaan masyarakat kita lebih jauh. Nah inilah yang kemudian melalui media film ini, melalui dunia film, saya berusaha bagaimana untuk menjalin persahabatan dan adanya saling pengertian di antara negara-negara yang memang saya kunjungi ataupun ada kerjasama itu. Ya. Sebetulnya itulah yang kemudian mereka melihat saya tidak hanya sekedar mungkin orang atau aktris film Indonesia dan sekarang produser film Indonesia, bahkan sutradara Jepang saya mengatakan, Christine, are you an actress or social worker gitu, tanpa mengerjakan apa-apa gitu ya, karena saya tetap harus dalam konsentrasi di film tersebut. Akhirnya ya itulah salah satu mungkin. Mbak, sebelum ke mengenai kerja kemanusiaan ya Mbak ya, ini kan Serambi ya Mbak, kembali ke Serambi yang selamanya diingat oleh orang-orang sebegitu banyak film Mbak Chris, tapi yang paling mengena di benak saya adalah Cut Nyak Dien. Kemudian tiba-tiba keluar lagi Serambi.
Ada apa dengan Christine dan Aceh, begitu kan? Seberapa dekatnya Anda dengan Aceh? Memang harus saya akui bahwa pengalaman saya sewaktu membuat film Cut Nyak Dien itu mau tidak mau memang membuat ikatan emosional saya terhadap Aceh menjadi lebih kuat ya. Di samping sebetulnya melalui film Cut Nyak Dien ini juga saya seperti napak tilas tentang leluhur saya ya. Aslinya kakek orang Jawa, tapi kemudian karena sudah hijrah ke Sumatera sampai kakek saya lahir di Aceh, ya itu saya pikir itu ada pengaruhnya juga ya. Kan tetapi justru melalui film Cut Nyak Dien ini itu tidak bisa dipungkiri bahwa karena memang 3 tahun proses pembuatan film itu mau tidak mau memang saya menjadi mungkin lebih memahami ya sebagai orang Indonesia tentang apa yang terjadi di Aceh, apa yang dialami oleh orang Aceh selama ini dan bagaimana perasaan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi juga kekecewaan mereka. Gitu ya. Sehingga pada saat terjadi tsunami itu automatically saya seperti udah mau loncat saja ke Aceh gitu ya. Tapi sebetulnya concern saya pribadi terhadap permasalahan sosial yang terjadi bukan hanya saja di Aceh gitu ya. Justru ini melalui film Serambi itu pun gitu ya, sebetulnya ini kan dibuat untuk mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan rumah kita sebagai orang Indonesia walaupun musibah itu sudah berlalu ya, tapi belum selesai. Seperti kita ketahui baru saja terjadi banjir bandang, ada kelaparan di Irian ya, kemudian ini juga tanah longsor yang baru kita lihat yang tidak ada habisnya. Dan jangan sampai begitu musibah itu terjadi, isu itu muncul, kita berlomba-lomba untuk membantu, tapi setelah itu kita lupa. Nah, Mbak, saya kira, tapi mengenai Aceh dengan seorang Christine Hakim ini, saya ingin tahu lebih jauh sebetulnya Mbak. Apa yang buat Anda dekat? Kemudian juga sewaktu menjalani napak tilas tersebut, ya kembali Famous to Famous dan masih dengan Mbak Christine Hakim, Anda langsung saya terima teleponnya. Halo, selamat malam. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Christine. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya Christine Hakim. Ya, Ibu dari mana, Bu? Namanya siapa? Dengan Ibu Lis di Pamulang, Ya, langsung, Jakarta. Ya, you are one of my idol, Christine. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan saya tadi udah dilontarkan oleh Lula. Ada apa dengan Christine Hakim dengan Aceh? Karena totalitas Christine Hakim di Cut Nyak Dien, saya terngiang-ngiang dia dengan adegan yang memanggil-manggil suaminya Teguh Umar pada saat itu. Dan tadi waktu pertama saya telepon ke Metro ditanya pertanyaannya apa, saya cuma mau ini apa benar feeling saya bahwa memang ada beban moral setelah Christine Hakim menjadi bagian dari orang Aceh setelah memerankan Cut Nyak Dien, sehingga dengan kejadian tsunami Serambi akhirnya terbuat gitu. Terima kasih, pokoknya totalitas Christine Hakim untuk film Indonesia memang harus kita acungkan 10 jempol. Betul, Mbak Lis. Dan itu harus kita jaga, nggak usah didengerin lagi orang-orang yang sirik dengan FF ya atau apa segala macam. Sukses Christine Hakim, terima kasih. Terima Sukses kasih. untuk Serambinya dan Iya, ini sama-sama. juga dorongan moral untuk orang-orang Aceh biar bangkit. Baik, Mbak Lis. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya tadi sudah sampai di titik di mana? Apa ini karena ada beban moral gitu setelah Cut Nyak Dien jadi begitu tsunami? Sebetulnya bukan karena beban moral karena saya sudah memerankan Cut Nyak Dien. Saya kira beban moral kita sebagai orang Indonesia ya, nggak mungkin kita bisa menutup mata melihat saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah dan mengalami kesulitan kan yang begitu berat gitu ya, yang harus dihadapi gitu ya. Saya kira setiap orang Indonesia pasti ingin berbuat sesuatu untuk saudara-saudara yang sedang kesusahan ya. Ya jadi sebetulnya yang saya lakukan juga tidak lebih hebat daripada masyarakat Indonesia yang sudah banyak berbuat juga sudah membantu untuk masyarakat Aceh. Langsung. Apa kabar lah? Baik, silakan Aldi. Malam Mbak Christine. Selamat malam. Saya cuman ada concern sedikit aja. Iya. Kan Mbak Christine udah bikin film tentang Cut Nyak Dien satu ya. Iya. Terakhir ini sekarang Serambi. Iya. Ada satu yang saya ingin tanyakan,
kenapa ada satu momen penting juga ya Mbak ya. Kan 28 tahun tuh pernah jadi dom di Aceh. Ya, Itu bukan sesuatu yang kecil kalau buat saya gitu ya, karena itu merupakan bagian daripada sejarah orang Aceh khususnya, dan bagian daripada Indonesia pada umumnya gitu ya. Jadi buat saya nggak ada salahnya kalau itu diangkat juga sebagai film yang lumayan penting loh gitu. Kalau buat saya gitu, mungkin buat Mbak Baik. untuk jadi atensi aja gitu, karena Mbak Christine udah bikin. Oke Aldi, nanti Oke. kita minta jawab ya. Oke, Mbak makasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Silakan. ya, ya jelas ya. Saya kira kalau memang saya punya kesempatan lebih banyak lagi untuk memfilmkan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, itulah yang memang menjadi juga concern saya pribadi ya. Hanya saja memang biasanya ini menyangkut banyak hal, termasuk juga salah satunya masalah dana gitu ya. Karena sekarang kalau hanya berharap dari ya seperti yang diketahui lebih banyak dibuat film-film yang sifatnya komersial, itu lebih mudah untuk mendapatkan dana daripada membuat film yang bentuknya seperti yang bentuknya serambi. seperti serambi gitu ya. Tapi karena memang masalah serambi, masalah yang ada di dalam film serambi, yaitu masalah tsunami, itu merupakan tragedi terbesar kemanusiaan di awal abad 21, sehingga saya kira dalam hal ini pihak pendukung kami BNI juga ya artinya mendukung gitu ya, dan juga Departemen Kebudayaan dan Pariwisata juga mendukung. Bukan mengecilkan masalah yang lain Persis, pastinya. persis. Baik, sudah lagi penelpon yang masuk. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Rike Santoso dari Bandung. Oke, silakan Ibu. Selamat malam Mbak Selamat Christine. malam Ibu. Mbak Christine, Ya. saya adalah pengagum Anda, terutama Terima untuk kasih. action Anda untuk film-film Indonesia. Dan saya kalau Kungfunya lihat ya, Bu? Anda, ya saya selalu ingat Teguh Karya almarhum. Ya. Ya, itu beliau tuh bagus sekali ya. Nah, satu hal yang saya ingin kemukakan ya, subhanallah, bahwa film ini benar-benar karya anak negeri, khususnya diperankan oleh masyarakat Aceh yang terkena korban tsunami ya Mbak Iya, Christine. betul. Betul. Nah, kemudian adakah upaya untuk mengundang anak-anak sekolah itu, artinya ada kerjasama lah dengan Depdiknas agar anak-anak sekolah itu melihat gitu, melihat mereka dan film serambi ini ya Ibu betul, ya. Oke, baik, supaya Ibu. ada motivasi untuk belajar kembali untuk sekolah gitu. Iya. Ya. Langsung ya Ibu Riki, kita bahas lebih jauh ya Ibu Riki. Ya. Gimana nih Mbak? Ya, sebetulnya jelas kami akan sangat berbahagia sekali kalau memang ini bisa dilihat juga oleh anak-anak sekolah ya. Karena saya kira memang ini akan banyak sekali nilai-nilai yang bisa, yang nilai-nilai positif yang bisa diambil gitu ya, untuk masyarakat luas dan khususnya untuk anak-anak sekolah ini. Tetapi tentunya kami sebagai pihak produser tidak bisa mewajibkan itu. Tapi kalau memang ada anjuran dari pemerintah atau dari pihak sekolah pun untuk melihat film ini, saya kira itu akan baik sekali. Ya, mungkin ke jangka panjangnya Ya. Mbak ya, planning jangka panjangnya. Planning jangan, karena terus terang saya juga katakan kepada teman-teman di Medan waktu itu, teman-teman wartawan di Medan, bahwa kami yang terlibat dalam film ini tidak akan menjadi kaya dari film ini, tapi juga tidak akan menjadi miskin dari film ini. Karena masalah kaya dan miskin itu udah yang di atas yang mengatur ya. Jadi kalau toh ada memang keinginan kami untuk film ini dilihat oleh masyarakat luas, itu saya kira lebih kepada karena kami berharap misi dan visi dari film ini bisa sampai ke masyarakat. Baik, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, mungkin terputus ya. Halo, selamat malam. Ya, mumpung masih terputus Mbak, pertanyaannya yang lain kita keep dulu. Saya masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan kerja kemanusiaan. Nah, Christine Hakim dan kerja kemanusiaan ternyata juga berjalan beriringan. Anda ingin tahu lebih jauh, jangan kemana-mana, tetap di Famous to Famous. Begini, yang mengantar Christine itu mencintai bangsanya, mencintai rakyatnya, mencintai lingkungannya.
itu sebetulnya film yang membuat itu. Pergaulan dengan Teguh Karya, pergaulan dengan Sanggarini, pergaulan dengan saya, dengan Eros ya. Eros banyak memberikan ilmu yang sifatnya sosial, politik, ekonomi gitu ya. Saya lebih kepada pendekatan-pendekatan budaya ya. Sehingga kalau Christine sekarang kegiatan sosialnya itu begitu sangat aktif, saya rasa itu juga pengaruh dari pergaulan dia. Sebab pada awalnya waduh metropolis banget gitu, anak-anak Jakarta gitu, anak Jakarta yang metropolis gitu. Jadi ice skating ya zaman kayak gitulah gitu. Tapi tiba-tiba dia membanting setir ya. Dia tiba-tiba menjadi serius. Waktu saya bikin Ponirah juga dia itu ikut saya selama hampir 1 bulan ya, keliling ke kompleks-kompleks pelacuran untuk memahami kehidupan pelacur. Bagaimana sih sebetulnya kok ada orang mau jadi pelacur gitu, ya kan? Nah itu kesini ikut dan pakaian kayak biasa mbok-mbok itu ya ikut saya ngapain bawa bintang film, susah, bikin saya bingung kan. Tapi waktu dia pakai baju biasa ya orang juga nggak, setelah dipentelengi gitu ya baru tahu ini Christine Hakim. Tapi kalau ya biasa-biasa aja dikira bakul jamu aja. Christine itu yang saya tahu ya, yang saya juga percaya, dia selalu akar dia adalah sebuah obsesi, sebuah kebaikan gitu. So dia misalnya bantu yayasan Christine Hakim waktu itu satu persis waktu itu untuk mensuplai susu untuk anak-anak karena pada saat itu susu kaleng sangat mahal gitu. So yang itu mulai dengan the goodness of a heart gitu loh. So dia mulai dengan film juga begitu, dengan yayasannya juga begitu, dan cara dia membantu orang juga begitu. It's always starting from a heart. She's a very good person orangnya. Sebelum dia memainkan sebuah peran, sangat mempersiapkan diri. Tidak pernah main-main dengan pekerjaan. Pun dia sekarang sebagai humas ya kalau nggak salah, duta dari UNICEF Indonesia, juga dia tidak main-main, juga dengan sepenuh hatinya. Karena kita juga tahu kecintaannya terhadap anak-anak jalanan, anak-anak yang kurang beruntung. Jadi sangat murnilah pekerjaan dia tuh. Dia seorang kawan yang setia. Sama kawan-kawan, termasuk saya, setia dia. Selalu bersedia menolong. Selalu ada bila mana kita perlu. Tapi kalau dia diminta bantuannya dan dia bilang iya, itu pasti iya tuh 5000%. Jadi dia termasuk orang yang bisa diandalkan kalau dia sudah bilang iya. Kalau dia merasa dia tidak bisa, dia tidak akan menerima tawaran itu. Itulah dia. Jadi orang yang sangat bertanggung jawab. Iya, langsung dong saya tanya komentarnya. Jadi gimana Mbak Kris, komentar teman-temannya Mbak? Sebetulnya mengutip ucapan Mas Lama, kalau bilang tiba-tiba nggak juga ya. Ini sebuah proses, sebuah perjalanan panjang yang mungkin akhirnya munculnya baru dalam beberapa tahun belakangan ini, tepatnya setelah terjadi krisis di Indonesia ya, artinya aktivitas saya baru muncul ya. Dan kenapa saya akhirnya juga mau terus aktif di dalam masalah kegiatan sosial ini, saya kira sebetulnya bangsa ini yang menginspirasikan saya untuk berbuat lebih. Jadi saya tidak pernah terinspirasikan oleh siapapun tokoh di dunia ini untuk berbuat sesuatu kepada sesama, tapi justru bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia, yang mana pemahaman saya terhadap permasalahan sosial seperti yang tadi Mas Slamet katakan itu memang betul melalui film-film saya yang memang mengangkat permasalahan sosial seperti Ponirah, Pengemis dan Tukang Beca, Sidul Anak Modern, Kerikil-kerikil Tajam, Cut Nyatin, Dr. Siti Pertiwi, ya itu semua membuka wawasan saya terhadap pemahaman saya terhadap permasalahan yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jakarta gitu ya.
tapi terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga ya mungkin pada saatnya yang tepat waktu itu krisis terjadi, itu pun yayasan berdiri bukan karena muncul dari saya sendiri gitu ya. Ya mungkin ini juga sudah menjadi destiny-nya. Jalannya dari Tuhan. Ya? Jalannya dari Tuhan seperti itu sampai kemudian ya menjadi duta UNICEF di Yayasan Untuk Guru juga terlibat khusus untuk masalah pendidikan gitu ya. Mbak, banyak juga yang beranggapan begini, Mbak Christine itu kan sudah jauh sekali di atas. Untuk memegang Mbak Christine ya takut sekali. karena besar sekali Saya begitu dekat namanya. Loh, ini coba nih kamu bisa Udah kepegang pegang. nih. Tapi kalau udah mendengar ceritanya teman-temannya Mbak Christine seperti apa, kemudian bagaimana kiprahnya Mbak Christine. Kebetulan saya termasuk orang yang sering ketemu Mbak Christine di event-event yang sosial, yang kerja kemanusiaan. Saya lihat gimana kerjanya Mbak Christine dan saya tahu kalau sedang bekerja itu pakai bajunya seadanya. Enggak kok, nggak metropolis ya Mbak ya. Betul-betul, dan saya lihat kerjanya itu tidak berhitung dengan waktu, jelas dengan uang, karena saya tahu duta UNICEF itu tidak ada angka yang beredar di sana ya Mbak ya. Mbak, kerja kemanusiaannya ini Mbak, kan saya mengerti sudah beberapa tahun ini saya lihat sering sekali kelihatan. Apa sih yang terjadi awalnya? Memang terinspirasi barangkali dari sebegitu banyaknya, tapi tiba-tiba yang push the button tuh apa Mbak? Waktu krisis itu mulai terjadi ya, lalu ada teman-teman yang berada di Jepang, masyarakat Indonesia dan masyarakat Jepang yang mengenal saya. Mereka tahu bahwa terjadi krisis di Indonesia. Waktu itu kan anak-anak Indonesia tidak bisa beli susu, lalu mereka mengontak saya apakah saya bersedia untuk menyalurkan dana. Andai kata mereka mengumpulkan ini. Kemudian saya memproduksi daun di atas bantal. Melalui daun di atas bantal waktu diputar di Jepang pun akhirnya ada donation yang masuk. Waktu itu ada 1 juta yen, 1,5 juta yen yang diterima cash. Lalu saya kumpulkan teman-teman ya, saya bilang ini uang diamanatkan untuk membeli susu, cuma bagaimana menjadikan susu 1,5 juta yen dan pendistribusiannya. Justru ide dari teman-teman mendirikan yayasan dan mereka minta untuk memakai nama saya, itu pun sebetulnya saya sudah keberatan ya, karena saya pikir itu akan menjadi beban yang juga berat gitu ya untuk saya, tapi ya sudahlah, saya jalan. Tapi jelas ya, berarti kata Mas Slamet betul, yang mengantarkan ke semua jalan ini adalah film juga ya Mbak ya. Selanjutnya saya ingin tahu lebih jauh, ke depan ini kira-kira Mbak Christine akan seperti apa? Dan saya ingin tahu Mbak Christine itu kalau marah karena apa sih? Mau tahu juga? Jangan kemana-mana, tetap di Famous to Famous. Ya langsung masih di Famous to Famous. Pertanyaan saya tadi adalah Mbak Christine, apa yang bikin Mbak Christine marah? Nggak ada? Ada pasti, nggak mungkin saya nggak marah. Tapi sebetulnya ya saya kira setiap orang nggak suka ya marah ya, karena marah itu kan membuang energi dan waktu yang begitu banyak ya, yang nggak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi saya bisa marah kalau sebetulnya saya inginnya bahwa saya bicara satu kali orang sudah cukup bisa mengerti gitu ya, tapi kalau sampai harus berulang-ulang untuk satu hal yang sama, kesel, itu bikin marah ya Mbak. Bisa marah. Tapi itu masuk akal lah Mbak, fair enough ya Mbak ya, bikin kesel seperti itu. Yang pasti pemirsa di sini adalah kita lihat bagaimana persenyawaan film dan kerja kemanusiaan dari Mbak Christine Hakim. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Mbak Christine ini bisa mengetuk hati kita supaya mendekati kita kepada nilai-nilai kemanusiaan juga. Mbak Chris, terima kasih banyak sudah hadir di sini, mengilhami banyak kita. Dan mudah-mudahan film Serambi ditonton oleh semua orang supaya misinya sampai ke masyarakat. Terima kasih banyak. Saya Lula Kamal mohon pamit. Terima kasih.